kacang tapi dibalut dengan coklat. Kalau yang ini mungkin udah umum, ini sih Putri Salju. Ini kue kacang yang klasik. Oh, ini nastar ya, iya, Bu ya? Ini juga nastarnya yang klasik. Oh gitu. Karena ada yang premium tanpa retakan dan lebih glowing, lebih bagus. Oh gitu. Jadi di Ibu juga ada beberapa jenis untuk kue-kue keringnya ya. Untuk nastarnya sendiri ada beberapa jenisnya, ada yang premium, ada yang klasiknya seperti itu ya. Ini Ibu tadi lagi beres-beres ya, saya lihat ya. Bikin hampers. Saya jadi mengganggu ini, Bu. Nggak apa-apa, seneng kok. Oh, ternyata di sini bisa bikin hampers juga ya, Ibu ya. Hampers. Oh gitu, Bu. Ini untuk kalau misalnya bikin kue-kue kayak gini nih, Ibu tuh udah dari dulu ya, Bu ya? Alhamdulillah sih ya, kurang lebih udah 30 tahunan lah. Waduh, ini kalau boleh tahu nih, Bu, kenapa Ibu memilih jenis usaha di bidang kue-kue kering seperti ini nih, Bu? Sebetulnya sih kalau dibilang milih enggak ya, bilang milih enggak, awalnya mungkin hobi dan kebutuhan. Ya, oh gitu. Karena kebutuhan. Dulu malah basicnya saya catering. Oh, catering makanan berat seperti itu ya? Basicnya catering. Nah, banyak yang minta dibuatin kue. Awalnya saya coba-coba, tapi ternyata banyak orang suka ya. Alhamdulillah sampai sekarang. Oh, pelanggan gitu. saya yang dari dulu sampai sekarang pun masih, alhamdulillah. Oh, ini masih. tadinya itu untuk catering dan juga kue-kue itu biasanya jual di toko atau memang ada pesanan atau gimana, Bu? Awalnya pesanan dari temen ya, mungkin dari cocok dengan rasanya, teman yang mempromosikan, akhirnya dari mulut ke mulut sampai sekarang alhamdulillah. Sampai ngirim-ngirim ke kantor-kantor juga seperti itu ya, Bu ya? Sempet juga dulu ikut lomba kue kering lebaran di Hotel Aston Bekasi dan alhamdulillah diapresiasi. Wow. Dapat juara 2 dulu dan hadiahnya tuh produk kita dibeli di sana sampai 2.500 toples. Wow, di Hotel Betul. Aston itu ya. Iya. Tapi kalau boleh tahu nih, Bu, Ibu kan tadi namanya Ibu Susi Marsiah ya. Betul. Tapi kenapa namanya itu Dapur Mak Enju? Itu kalau boleh tahu dari mana nih, Bu, idenya Dapur Mak Enju ini? Kenapa? Kalau udah ngomongin Mak Enju, ada kenangan tersendiri ya, Bu ya? Mak Enju itu nama ibu saya. Nama ibu saya, beliau adalah guru besar saya di dapur untuk masak dan baking ya. Cooking dan baking. Gurunya adalah ibu saya, walaupun saya cari ilmu tambahan di kursus-kursus online ataupun offline gitu. Tapi dari awal saya bisa masak, terus sampai punya usaha kue, motivator dan guru adalah ibu saya. Dan kenapa harus pakai nama Enju? Saya mau mengabadikan nama ibu saya yang sudah nggak ada. Betul, jadi ini mungkin dedikasi Ibu kepada sang ibunda gitu ya. Jadi pertama kali Ibu tuh belajar bikin kue itu dari sang ibunda ya? Betul. Dulu ibunda jualan kue juga atau bagaimana, Bu? Ibu saya kalau zaman dulu dengan sekarang kan bahasanya beda ya. Kalau zaman sekarang itu mungkin ada chef atau ada catering. Kalau ibu saya dulu tuh sering dipanggil setiap ada yang hajat, nikah, ada yang nikahan atau yang hitanan, selalu ibu saya yang dipanggil untuk masak. Kalau zaman dulu mungkin namanya juru masaknya gitu ya, Bu ya? Iya, jadi kalau ada nikahan itu udah satu paket dengan kue pengantinnya gitu, untuk prasmanannya. Ibu, ini ngomong-ngomong, Ibu masih ingat nggak, Bu, pertama kali Ibu belajar bikin kue apa, Bu? Saya bikin kue dulu, bikin kue nekat. Ada sahabat sekolah, sahabat SMA, sama-sama merantau ke Bekasi dan kebetulan dia punya putra laki-laki semua. Dia mau nyunatin putranya. Dia nanya, "Ci, bisa nggak bikin kue pengantin sunat?" Saya bilang bisa, padahal saya belum pernah bikin. Kue sunat itu berarti kue bolu gitu ya, Bu ya? Jadi kue ulang tahun, tapi pakai boneka sunat ya kan. Saya bilang bisa, padahal saya belum pernah bikin. Tapi setelah itu ya alhamdulillah jadinya bertambah yang pesan pertama. Jadi itu yang mengawali gitu ya, ada pesanan terus Ibu menyanggupi terus jadi bisa gitu ya, Bu ya. Ini jangan-jangan memang Ibu dari sekolah juga bisnisnya itu udah ada ya, pemirsa ya. Jadi memang Ibu dari dulu udah ada jiwa bisnis untuk jualan ya, Bu ya. Nah, itu yang saya sendiri untuk saya pribadi kurang begitu pahamnya. Maksudnya dulunya awalnya kan memang berawal dari kebutuhan. Nah, berawal dari kebutuhan, tapi alhamdulillah berkembang terus sampai akhirnya pelanggan saya bertambah banyak. Ya,
orang bilangnya saya udah punya usaha. Waduh, Ibu ini boleh dong dijelasin ini ada kue-kue apa aja nih Bu namanya, kan ini banyak nih Bu jenis-jenisnya nih Bu. Ini kebetulan cuma tinggal ini ya, biasanya lebih banyak lagi variannya. Ini yang kue-kue jadul aja sebetulnya. Ini apa Bu kan namanya? Dibilang semprit dahlia ya. Ininya pakai slice strawberry. Lucu ya, kayak bunga matahari bunga gitu dahlia. ya. Bunga Gitu. dahlia. Nah ini kue kacang jadul juga. Ini yang putih salju. Iya. Ini yang nastar. Nastarnya kebetulan ini memang kalau untuk yang biasa, kita tidak mengupayakan tampilannya glowing. Jadi ini yang dibilang nastar klasik zaman dulu kan selalu ada retakan. Jadi Ibu memang walaupun ada nastar yang premiumnya yang Ibu keluarkan juga, tapi Ibu juga tetap mengedepankan yang jadul-jadulnya juga gitu ya Bu ya. Jadi kalau yang premium mungkin tidak hanya bahan saja yang kita pakai yang memang berkualitas bagus. Tapi estetikanya pun kita utamakan. Betul sekali. Tapi untuk namanya juga ya Bu ya, ini kan Dapur Mak Enju. Tulisannya tuh juga unik juga ya Bu ya, masih zaman dulu banget. Jadi memang ini otentik banget gitu ya, cocok banget untuk kayak kue-kue jadul. Ini kebetulan saya desain stiker ini dibantu sama anak mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa. Saya yang direct dia yang realisasikan. Gitu ya Bu. Nah tapi Ibu ini berarti Ibu juga ikut UMKM kayak gitu ya? Betul. Apa namanya? Komunitas kayak gitu ya? Betul. Saya kebetulan ikut aktif di UMKM, Forum UMKM Cikarang Pusat, sesuai dengan domisili saya di sini, Cikarang Pusat. Ikut di sana dan alhamdulillah sudah beberapa kali ada ibu-ibu dari teman rekan dari UMKM yang ikut belajar bikin kue di sini. Gitu. Ini Bu, ini kan ini putri salju ya Bu ya? Terus ini kan ada kue coklat kacang ya? Oh gitu. Ini kalau misalnya di antara jenis kue ini mana Bu yang paling favorit? Yang favorit pasti nastar ya. Pasti nastar. Ya, tetap ya, sama kalau ini karena memang tergantung varian yang baru. Ini saya baru bikin tahun ini. Baru bikin tahun ini. Nah tapi Ibu kalau misalnya untuk nastarnya ya, apa sih sebenarnya yang membedakan nastar Ibu dengan nastar yang pada umumnya gitu? Ya, saya yakin bahwa nastar saya beda dengan produk yang lain. Karena apa? Tidak hanya dari adonan dough-nya ini, adonan kulitnya, tapi juga dari selainya juga beda. Waduh, jadi Ibu selainya juga bikin sendiri ya Bu ya? Bikin sendiri. Dan selama ini bertahun-tahun saya simpan, tapi sekarang kalau saya sudah semakin tua, kebetulan putri saya juga tiga-tiganya tidak ada yang berminat untuk baking. Jadi rahasia selai Dapur Mak Enju ini sudah saya wariskan ke ibu-ibu UMKM Cikarang Pusat. Oh berarti Ibu juga mengajar untuk kepada ibu-ibu ya bikin kue. Waduh pemirsa ini. Kemarin malah sampai dipanggil ibu camat untuk ngajar juga. Jadi ini benar-benar bahan-bahannya itu memang terjaga banget ya Bu ya, terjamin. Karena memang selainya juga bikin sendiri nih pemirsa ternyata. Waduh. Ini termasuk juga dengan semua bahan-bahannya ya Bu ya? Betul. Selain kue-kue kering ini, Ibu bikin apa lagi nih Bu? Aku bikin kue basah, bikin kue ulang tahun, bikin roti juga, bikin kue pengantin. Waduh, nah, itu yang ini yang tradisional tart getuk ini. Wow. Alhamdulillah waktu bulan November kemarin dilombakan. Juga ya, Bu ya? Itu kayak kue tart tapi ternyata getuk ya? Getuk. Hanya getuk dengan kelapa, nggak ada campuran. Itu memang kreasi idenya itu memang dari Ibu apa gimana? Saya dulu waktu di Bekasi itu sempat jualan getuk banyak, hampir 1 kintal setiap harinya saya produksi. Waduh, lumayan banyak juga ya pemirsa. Masih pakai gilingan manual ya, masih pakai gilingan manual. Dan di situ suka dukanya terasa banget di saat almarhum suami saya dinas malam, saya pagi-pagi ada pesanan, saya ngegiling 90 kilo itu sendiri, itu luar biasa, luar biasa. Tapi itu alhamdulillah banyak hikmahnya, usaha saya semakin, yang awalnya bikin cuma sekilo, 3 kilo, 5 kilo, sampai akhirnya berkembang sampai hampir 1 kintal ya. Pindah ke Cikarang, saya stuck, nggak bisa produksi, karena apa? Tidak ada SDM, bahan baku pun sulit. Kalau di Bekasi dulu kan di pasar itu banyak sekali singkong yang bagus.
Jadi kesulitannya itu memang mencari bahan singkong yang berkualitas gitu ya Bu ya? Karena kalau asal singkong aja bisa dibikin, tapi getuknya tidak akan ternyata enak. kalau misalnya bikin getuk itu singkongnya itu harus singkong khusus ya Bu ya? Enggak khusus juga, maksudnya harus yang memang harus bagus, harus yang empuk, jangan yang keras gitu. Jadi kalau misalnya pas kebetulan lagi nggak ada singkongnya itu berarti nggak bikin ya Bu ya? Nah, kalau saya dulu lagi bikin getuk itu untuk meminimalisir kerugian, sebetulnya nggak ada risiko rugi kalau usaha singkong. Kalau bagus singkongnya saya bikin getuk, kulitnya saya bikin untuk kuah sayur lontong. Wah, itu ternyata singkong itu sampai kulitnya juga bisa dikonsumsi ya. Hanya kalau kulitnya itu memang harus tahu caranya, karena tidak bisa langsung diolah, harus difermentasikan dulu karena di situ ada sianida. Yang memang harus dibuang sebelum dimasak. Waduh, kayaknya ibunya juga udah penelitian juga ini. Iya, ada sianidanya, makanya harus fermentasi dulu gitu ya. Terus Ibu ini misalnya ya teman-teman di rumah nih pada pengen bikin parcel juga di Ibu tuh bisa ya? Insya Allah bisa. Kalau untuk parcel, apa untuk kue-kue kering ini aja atau bisa juga untuk yang bisa untuk yang lain. Ada puding, ada kue tart, ada macam-macam. Oh gitu. Bahkan ada juga yang hanya minta rebus-rebusan tapi dibikin buket begitu bisa. Oh jadi itu sesuai dengan permintaan ya Bu? Betul. Untuk misalnya bikin hampers ataupun itu bisa nggak Bu? Ada minimalnya nggak misalnya untuk bikin hampers minimal berapa? Kalau tahun lalu saya kisarannya di minimalnya 500 sampai di 1,5 juta hampersnya. Gitu ya. Tergantung kue yang dipilih, tergantung kemasan, packagingnya yang dipilih karena kan beda-beda. Kalau kayak pakai keranjang dari eceng gondok itu kan pasti mahal ya. Ada yang cuma pakai kardus, ada yang cuma pakai paper bag gitu. Oh, jadi itu udah termasuk dengan kemasannya ya Bu ya, udah dihias, udah dengan keranjangnya Bu udah siap kirim aja pemirsa. Iya, udah siap. Nah, itu dia pemirsa. Jadi pemirsa kalau misalnya mau pesan kue ya kepada Ibu Susi Marsiah ini bisa nih langsung menghubungi nomor yang ada di layar kaca Anda ataupun datang ke alamat ini ya Bu ya. Ini alamatnya di mana Bu? Di Perum Gria Hegar Asri, Blok B6 nomor 20, Cikarang Pusat. Nah, atau yang ada di layar kaca Anda ya pemirsa ya. Pokoknya Ibu Susi Marsiah ini siap bikin kue apa aja ya sesuai dengan permintaan nih. Insya Allah. Untuk syukuran kayak gitu juga bisa ya Bu ya? Insya Allah bisa. Okay. Kue tampah atau apa insya Allah bisa. Baik Ibu. Waduh, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Boleh, mungkin setelah jeda yang berikut ini jangan kemana-mana pemirsa, tetap di bisnis Anda. Nah pemirsa, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih. Nah sekarang waktunya kita bikin kue sama Ibu Susi. Waduh. Baik, kebetulan. Ini kita mau bikin kue apa nih Bu? Ini kan kebetulan bahannya cuma sedikit ya. Kita bikin kue semprit aja yang gampang, yang cepat. Siap. Ya. Bikin kue semprit gimana tuh Bu caranya? Terus karena sedikit kita nggak usah pakai mixer, cukup pakai whisk aja. Ya? Oh bisa ya pakai ini aja ya. Bikin nastar pun pakai ini, nggak apa-apa. Kalau hanya sedikit nggak masalah. Ini aja diaduk sampai larut, sampai nyampur, sampai agak-agak creamy. Sampai agak-agak creamy, nanti kita tinggal tambahkan. Ini margarin tadi sama itu margarin ya? sama gula halus. Gula halus ya, oke. Ibu ini aku sambil ngobrol-ngobrol juga ya Bu ya. Boleh. Ini untuk bahan-bahannya itu Ibu distributornya dari mana sih Bu? Selama ini sih aku nggak ada distributor sebetulnya ya. Cuman dulu waktu masih tergabung di komunitas sekolah boga di Jabodetabek, kita seringkali kerjasama dengan perusahaan, ada perusahaan yang memang memproduksi margarin, tepung, beras, minyak gitu. Oh gitu. Jadi ada bahan-bahan pilihan juga ya yang memang mungkin sesuai standar Ibu gitu ya. Betul. Kita kalau terikat dengan salah satu perusahaan di saat butuh bahan lain yang kompetitor kita kan bisa pakai. Oh iya. Jadi saya lebih memilih bebas. Jadi ini untuk kue semprit ya. Kue semprit ini satu toplesnya itu Ibu jualnya berapa Bu? Kalau yang biasa ya tanpa butter, hanya pakai margarin aja saya jual 35. Waduh, itu murah banget ya pemirsa ya, 35.000 satu toples. Untuk ukuran yang toples 250 gram. Oh iya, itu
Masya Allah, itu lumayan murah juga ya pemirsa. Jadi kalau pemirsa di rumah mau pesen kue semprit, ini bisa ya langsung pesen di nomor yang tertera di layar kaca Anda, dan juga bisa datang langsung ke dapur Mak Enju. Ini untuk lokasi produksinya memang di sini ya Bu ya? Iya, saya di sini di Perum Hagar Asri di Blok B6 nomor 20 Cikarang Pusat. Waduh, ini Ibu sebelumnya dulu sempat ada yang bekerja apa gimana Bu untuk yang produksinya? Kalau kebetulan produksinya banyak, saya ambil tenaga harian lepas aja. Oh gitu. Tenaga harian lepas. Biasanya kalau misalnya menjelang Lebaran apalagi ya Bu ya, itu ada berapa ini sih karyawan yang terlibat Bu biasanya dari mulai produksi sampai dengan penjualannya nih? Tergantung ya Neng ya, tergantung kita dapat ordernya berapa banyak sih gitu. Iya. Kalau dulu sempat sampai 11 orang karyawan yang bantu saya bikin kue. Wow, luar biasa. Ini saking banyaknya pesanan ya pemirsa di rumah, waduh. Dan saya juga waktu itu sempat nawaitunya sih pengennya langgeng ya, tapi ya qadarullah memang tidak berlanjut. Sempat melatih anak-anak disabilitas ya yang rungu wicara. Belajar untuk kue. bikin kue. Iya. Lokasinya di sini juga Ibu. Kebetulan ada sekretariatnya di Perum Hagar Asri ini. Malah oven saya juga sudah di sana satu, meja baking saya juga di sana satu. Tapi ya memang mungkin ya itu tadi qadarullah nggak bisa berlanjut. Berarti Ibu juga ya memang untuk misalnya ada yang mau belajar bikin kue, misal dari sekolah-sekolah mau mengundang Ibu untuk belajar bikin kue juga bisa ya Ibu? Insya Allah. Selagi kuenya yang saya bisa, insya Allah saya mau. Nah pemirsa, Ibu Susi juga ini nggak pelit ilmu nih pemirsa. Jadi kalau mau yang belajar kue bisa nih mengundang Ibu Susi ya. Nah Ibu Susi ini kan tadi ya untuk kue sempritnya itu harganya sekitar 35.000. Untuk kue-kue yang lainnya tuh? Saya tuh biasanya kalau jual kue itu all item. Jadi saling menutupi, yang bahannya lebih mahal tertutup dengan seperti di sini kan ada kue kacang, kue semprit, sama yang coklat dan nastar. Yang ini kan bahannya lebih mahal. Iya. Yang ini bahannya lebih murah, tapi saya jual sama. Oh, jadi Ibu subsidi silang seperti itu ya? Betul, jadi saya dari dulu. Berarti ini juga sama 35.000? Iya. Waduh, ini murah banget. Ini juga sama 35.000. Ini juga ditaburin sama coklat. Coklat, betul. Ya? Waduh. Jadi apa? Suka liar ya, kalau beda-beda harganya, pokoknya udah all item. Iya, jadi pokoknya berarti kalau misalnya bikin hampers itu udah tinggal dipaketin aja, bisa di mix gitu ya Bu ya? Yang membedakan itu hanya kualitas yang premium sama yang medium. Kalau misalnya yang premium sama medium itu berapa Bu? Saya kalau jual nastar yang premium itu satu toples ukuran 500 gram itu 180. 180.000. Itu juga jadi toples sebesar ini 90.000. Oh, itu memang sesuai dengan kualitasnya yang premium ya pemirsa itu ya? Full butter. Full butter. Waduh, berarti juga butternya juga butter khusus ya Bu ya? Ya, pokoknya nggak ada campuran margarin, semuanya pakai butter. Nah, untuk ketahanannya nih Bu, ini bisa tahan berapa lama sih Bu untuk satu toples? Itu kebetulan kemarin saya habis pelatihan kue kering nastar juga di kantor kecamatan, dan kebetulan ibu camatnya sendiri yang bertanya ke saya, kenapa sih banyak kue yang cepat bulukan? Iya. Gitu. Dan saya tanya sama beliau kan waktu ulang tahun koperasi, beliau pernah beli nastar saya, sampai kemarin sudah hampir 10 bulan, nastarnya masih ada dan masih bagus. Oh gitu. Alhamdulillah. Tapi Ibu nggak pakai pengawet kan? Tidak, jadi supaya yang rentan kan memang ini, tapi sebetulnya kalau kita membuat selainya memang kematangannya bagus, kita manggang kuenya juga kematangannya bagus, insya Allah akan tahan lama. Apalagi kayak cookies seperti ini ya, ini bisa bertahan 1 tahun lebih. Oh gitu, berarti tapi untuk anjuran dari ibunya kalau bisa sebelum saya 6 bulan. 6 bulan ya untuk anjurannya, tapi memang dalam 10 bulan kalau untuk masih nastar bagus ya. Untuk nastar karena kan rentan berjamur ya. Iya, betul sekali. Waduh, ternyata ini memang kalau misalnya dibikinnya bener-bener dari mulai selai dan segala macamnya diperhatikan dengan baik, memang
penyimpanannya bisa Iya. lama ya Bu ya. Di samping itu juga bahan-bahan kita harus teliti, Iya, expirednya betul harus dilihat. sekali. Nah terus ini habis ini diapain nih Bu? Oke, ini kan kita mau bikin kue semprit ya. Kita tinggal campurkan terigu. Tadi kan udah gula. Aku boleh margarin. cobain nggak Bu? Boleh, enggak. Boleh. Kalau udah ini apa? Campurnya sedikit-sedikit aja. Oh iya, saya lupa susunya belum. Tuh kan, kasihkan ngobrol ya. Susunya nggak dimasukin. Oh kalau kue semprit pakai susu ya. Terus ini saya kasih maizena sedikit Oke. supaya lebih empuk kuenya. Ini Bu kalau boleh tahu nih Bu, ini dalam 1 bulan tuh omsetnya kira-kira bisa berapa sih Bu? Nah, itu dia. Kalau kue kering kan musiman ya, jadi nggak bisa dihitung bulanan. Tapi kalau untuk kue-kue lain ya alhamdulillah lah, saya bisa hidup sampai sekarang. Untuk kue, maksudnya untuk keseluruhan gitu. Untuk keseluruhan ya. Misal Untuk keseluruhan. kan Ibu kan jualannya macam-macam ya, ada kue semprit, kue nastar, kue coklat dan juga tadi ada getuk juga. Betul. Gitu ya. Kalau zaman dulu ya, kalau zaman dulu sih mungkin bisa lebih dari 20 jutaan. Tapi 1 kalau bulan ya Bu ya? Tapi Waduh, kalau Masya Allah. kalau sekarang kan tenaganya udah semakin tua ya. Makanya saya kenapa mau Aduh Ibu melatih masih segar ini. mau melatih ibu-ibu supaya ya mudah-mudahan berkahnya bisa mengalir, rezekinya Iya. mengalir gitu kan. Ini habis ini Udah gimana Bu? dicampurin aja. Oh, ininya, oke. terigunya. Aduh, Ini kan kayaknya aku timbangannya udah nggak sesuai seahli resep. Ibu nih kayaknya aku aduh takutnya nanti gagal. Saya Aku kalau masih biasanya sambil kalau belajar aja. Kalau udah begini lebih enak pakai spatula. Oh gitu. Iya. Oke. Tapi Ibu ini Ibu pernah nggak sih misalnya bikin kue-kue yang lagi viral juga kalau zaman sekarang tuh apa ya, ada muncul kromboloni, Iya. croissant yang kayak gitu ya. Kebetulan Ibu pernah saya nggak bukan tipikal orang yang suka bikin kue-kue viral. Saya bikin nanti kalau udah nggak viral baru saya bikin. Ya. Tapi memang ini kue-kue yang tak lekang oleh masa ya Bu ya. Pasti setiap generasi itu suka ya kalau untuk Saya kue-kue kayak bikin kalau ada yang viral saya bikin tapi tidak dipasarkan. Gitu. Karena gini. Atau untuk konsumsi sendiri aja paling? ya lebih gitu sih. Jadi apa? Nggak hobi aja dari dulu. Kalau bikin kue yang viral terus dipasarkan, saya sukanya yang berbeda. Waduh. Saya sukanya yang berbeda. Iya betul sekali ya Bu. Terus ini kira-kira abis ini berapa lama Ibu ini diaduknya itu? Udah sampai kalis aja. Sampai kalis ini apa? Ini terigunya kemungkinan tidak akan terpakai semua ya, karena untuk kue semprit itu harus lebih. Kalau untuk nastar, ini sebetulnya resepnya untuk Bikin nastar? 3 in 1. Bisa nastar, bisa putri salju, Berarti bisa Bu juga kalau untuk misalnya semprit. bikin itu bisa untuk sekalian gitu ya kalau misalnya ada pesanan gitu ya? Cuman kalau untuk kue semprit, terigunya kita memang harus kurangi karena kan adonannya harus lebih lembek. Kalau terlalu keras kita nyempritnya susah. Tapi Bu, lebih susah mana nih Bu? Bikin kue-kue kering seperti ini atau bikin getuk? Sebetulnya nggak ada susah ya. Oh udah, Ibu Enggak, bukan. udah, Yang membedakan itu waktu dan kesabaran. Kalau kayak bikin nastar itu betul-betul melatih kesabaran kita. Kalau kayak gitu kan, kayak getuk, singkong dikukus, tumbuk, campur gula, tergantung kreasi kita, imajinasi kita seperti apa jadinya gitu. Tapi kesulitannya untuk yang getuk tadi singkongnya Bahan itu ya baku, bahan betul. bakunya. Jadi nggak setiap misalnya mau tuh ada gitu ya, harus bener pesen-pesen dari Iya, jauh-jauh hari gitu. makanya ya. kalau untuk yang tergetuk itu saya khususkan PO-nya seminggu sebelum hari H. Nah pemirsa kalau misalnya mau nyobain getuknya Ibu Susi itu bisa pesannya 1 minggu sebelumnya Iya, ya. karena kita minta waktu untuk cari singkongnya betul-betul bagus supaya memang getuknya juga dimakannya enak. Karena kalau singkongnya nggak bagus, saya nggak jamin. Ini Bu Susi, kalau misalnya teman-teman di rumah ternyata pengen jualan kue juga nih, tapi kan nggak bisa bikinnya, Iya. mau reseller aja nih ke Ibu Susi, bisa nggak? Bu? Boleh banget. Kebetulan saya juga ada beberapa reseller yang di Bekasi, yang di Jakarta gitu ya. Memang dari dulu saya juga punya reseller untuk kue kering ini tapi. Waduh tuh, bisa pemirsa kalau misalnya Boleh, reseller boleh. gitu, minimal pembeliannya berapa Bu? 30. 30 toples. Toples. 30 toples. toples. Tapi nanti ada harga khususnya gitu Betul, ya. kalau untuk reseller pasti ada harga khusus, tapi yaitu minimalnya harus 30 ya Bu ya. Oke, itu dia pemirsa. Jadi pemirsa di rumah juga bisa ya untuk gak usah capek-capek bikin daripada nanti gagal ya Bu ya. Mending yang pasti-pasti aja. Kualitasnya udah terjamin, udah Insya Allah, pasti gitu ya. insya Allah. Dan gak akan bulukan.
Insya Nanti Allah aman. untuk pemirsa di rumah kalau yang mau reseller bisa langsung 30 toplesnya itu bisa di mix ya? Boleh di mix. Karena kan harga saya kan all item, jadinya nge-mixnya enak. Bu, kalau misalnya selain yang reseller gitu ya, misal Ibu pernah juga nggak sih terima pesanan kayak untuk syukuran gitu ya, terus juga misalnya snack box seperti itu? Alhamdulillah. Dari dulu ya, saya sih kalau ada yang pesan snack box, saya kerjakan. Ada yang pesan nasi box, saya kerjakan. Ya, semuanya pernah saya jalani. Waduh, Nah, jadi semua pernah saya jalanin. kalau misalnya untuk yang pesan-pesan snack box seperti itu tuh ya Bu, itu dalam jumlah banyak gitu, itu harus jauh-jauh hari juga ya pesannya? Betul, harus jauh-jauh hari. Itu minimal berapa hari sebelumnya? 50 lah. Kalau jumlahnya paling 50. Minimal dus. Pembelian 50 dus, 50 tapi dus. untuk pemesanannya Hamin 3 masih bisa ya. Kalau untuk snack box. Kalau untuk dari getuk-getuknya itu sendiri Bu, biasanya yang pesannya itu dari kalangan mana sih Bu? Nah itu kalau getuk tuh memang nggak semua orang ya, hanya kalangan-kalangan yang memang mereka mencari sesuatu yang beda. Iya. Mereka mencari pecinta kue-kue tradisional, biasanya seperti itu. Jadi kalau memang yang pecinta kue-kue modern sih jarang yang pesan getuk. Tapi kalau saya lihat tadi ya di foto-fotonya ya Bu, itu malah kue getuknya itu bentuknya itu kayak itu ya, malah kayak kue tart gitu loh. Itu idenya dari mana sih Bu, kok bikin getuknya kayak kue tart? Itu tadi, jadi yang saya ceritakan tadi, saya di sini kesulitan dapat bahan baku. Jadi saya berpikir gimana caranya dengan bahan baku yang saya dapat sedikit itu, saya bisa menghasilkan nominal sama dengan yang saya hasilkan dari singkong yang jumlahnya banyak. Saya kombinasikan resep getuk almarhum ibu saya dengan ilmu baking yang saya punya dari dekorasi cake. Jadi tart getuk. Jadinya malah kayak tart getuk ya. Berarti kalau misalnya ada yang pesan kue ulang tahun tapi dari getuk juga bisa ya Bu ya? Iya, insya Allah. Waduh. Ibu pernah terima pesanan paling unik apa Bu? Paling unik itu ya yang getuk tadi ya? Iya, tergetuk. Dulu pertama di Cikarang ini, kalau di Bekasi dulu sudah sering, di Cikarang ini yang untuk ulang tahun BSI. Ulang tahun kampus berarti BSI Ibu dulu. juga udah sering masukin ke kayak kantor-kantor gitu ya, terus? Yang order ada aja, yang order ada aja, alhamdulillah. Oke, itu dia pemirsa. Jadi pemirsa di rumah juga ya, mungkin selain mau beli kue kering-keringnya ya, terus misalnya mau bikin kue ulang tahun juga bisa ya, pokoknya di Ibu. Terus snack box, terus kalau misalnya mau ada syukuran, apalagi ya kalau misalnya menjelang Ramadan itu kan kita perlu kue juga untuk suguhan ya Bu ya. Betul, untuk takjil, untuk apa? Untuk takjil, betul sekali. Oh iya, saya juga jual es cincau. Cincau hijau organik. Jadi saya bikin sendiri cincaunya, metik dari pohon sendiri. Itu untuk bulan puasa cocok ya. Oke. Waduh, itu dia pemirsa. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya dengan Ibu Susi. Tadi malah jualan cincau juga ya. Nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di bisnis Anda. Nah pemirsa, tadi kita udah ngobrol-ngobrol dan juga tadi udah bikin kue sama Ibu Susi ya. Sekarang kuenya udah mateng nih. Nah berarti sekarang kita mau ngapain nih Bu? Tinggal packing. Oke. Soalnya kan aku ini sambil ikut bantuin ya Bu ya? Boleh. Sebelum terlanjur melempem, udah dingin, jadi udah bisa dimasukin toples. Oke. Nah, sebelum ditaruh kue, sebaiknya kita taruh silika gel supaya kuenya tetap kering, nggak jadi lembab ya. Ini pengawet alami gitu ya Bu ya? Nggak alami juga, cuman ini kan memang hanya untuk pengering aja. Oh, biar nggak lembab gitu ya Bu ya? Betul, biar gitu. kita taruhnya di tengah. Biar nggak langsung kena kuenya ya? Iya, nah itu. Mangga, boleh ditaruhin susun. Ini langsung ditaruh-taruh aja? Boleh, mangga. Oke, kayak gini ya Bu ya.
Nah Ibu, aku ini boleh nggak Bu sambil ngobrol-ngobrol juga ya Bu ya? Ini tadi kan Ibu tuh bahkan ada kue cincau juga ya? Es cincau juga ya, es cincau. Itu Ibu kalau yang cincau gitu sesuai pesanan aja baru Ibu bikin apa gimana? Biasanya sih itu terutama untuk di bazar-bazar. Oh, Ibu suka Terus bikin jual bazar juga harian, ya? cuman kebetulan sekarang yang biasa DO-nya tidak ada, jadi sekarang memang jualan cincau lagi libur, tambah lagi kan musim hujan ya. Oh gitu. Kalau misalnya untuk kue tartnya sendiri nih Bu, kue-kue kering seperti ini nih, ini Ibu jualnya udah kemana aja sih Bu? Alhamdulillah udah sampai ke Sulawesi. Waduh jauh juga ke ya Sumatera, udah. Sulawesi kebetulan dulu saya ada cabang dapur coklat yang di Sulawesi, dia minta kue dari saya, alhamdulillah udah sampai di Sulawesi, terus sampai di Sumatera, sampai ke Bandung juga. Kalau kebanyakan langganan di Tangerang, di Jakarta Selatan, sama di Jakarta Pusat. Waduh udah banyak juga ya Bu ya langganannya, tapi kalau misalnya untuk pemirsa di rumah ataupun yang tadi tuh Bu yang kirimnya jauh-jauh kayak gitu, itu biasanya gimana? Ibu yang kirim atau mereka yang ngatur pemesanan? Kita yang kirim, tapi pemesanannya kita cari yang aman dan ongkirnya mereka yang tanggung. Oh gitu, waduh. Jadi untuk pemirsa di rumah yang ada di luar kota ataupun luar pulau kota juga bisa ya Bu ya dikirim, bisa. Nanti bisa sampai dengan selamat. Nah Ibu, ini ngomong-ngomong untuk kue-kue kering ini ataupun yang jualan-jualan Ibu ini udah ada izinnya belum sih Bu, perizinannya? Alhamdulillah ya. Kalau sekarang itu kan semua pelaku UKM ya harus punya NIB yang pertama ya. Iya. Terus untuk kue-kue kering NIB-nya seperti udah ada berarti alhamdulillah ya? Sudah. Halalnya sudah. Wah ini udah terjamin halal jadi, juga nih pemirsa. PIRT juga sudah, karena saya udah ikut pelatihan dari Dinkes kan udah 2 tahun lalu saya ikut pelatihan itu. Oh ini Ibu ikut pelatihan dari Dinkes juga? Untuk kita untuk dapat PIRT emang pelatihannya dari Dinkes. Gitu, berarti ini dari pemerintah juga memberikan dukungan ya Bu ya? Alhamdulillah sekarang tuh sepertinya untuk pelaku UKM pemerintah sangat support ya, sangat support. Jadi dipermudah semua urusan-urusan legalitas. Untuk halal, untuk kalau zaman dulu kan halal mahal sekali ya. Iya. Kalau sekarang bahkan ada gratis. Malah dibantu oleh pemerintah ya gitu ya Bu. Iya. Berarti nggak ada kesulitan ya Bu ya untuk mengurus. Kita datang ikut pelatihan seperti dari Dinkes untuk ngurus PIRT itu, kita datang ikut pelatihan malah pulang dapat ongkos. Oh. Dikasih ongkos loh. Tapi Bu ini apa namanya aktif di kegiatan UMKM ataupun bazar-bazar kayak gitu nggak sih Bu? Alhamdulillah masih. Yang penting sehat. Kalau misalnya ikut bazar-bazar gitu nih, Ibu biasanya bayar nggak sih? Enggak, kan dari UMKM. Jadi UMKM yang fasilitasi dari Dinas Koperasi dan UMKM. Jadi udah disediakan kayak stand-stand gitunya juga udah tinggal Ibu jualan aja gitu ya? Iya, ada yang memang yang berbayar, tapi kebanyakan tidak. Yang berbayar pun tidak terlalu mahal kalau untuk UMKM ya, dapat prioritas. Waduh, apalagi ini Ibu tadi katanya malah sering juga ya ikut lomba ya Bu ya? Itu, ya, alhamdulillah. Kalau boleh tahu, mungkin pemirsa di rumah juga penasaran nih, itu lomba apa nih Bu? Saya dulu ikut lomba kue kering lebaran, penyelenggaranya dari Sri Kandi di Kota Bekasi, terus ikut lomba usaha inovatif, ikut lomba tumpeng buah, alhamdulillah dapat juara pertama juga. Wow, tumpeng buah? Iya, tumpeng dari buah. Gitu. Nah, Ibu kan tadi ikut lomba-lombanya juga banyak juga ya Bu ya, berarti ini Ibu sebenarnya Dapur Mancu ini udah adanya sejak kapan sih Bu? Kalau saya mulai bikin kue, itu kurang lebih sudah 30 tahun. Oh, 30 tahun ya? Iya, sudah 30 tahunan. Hanya saja dulu kan fokusnya hanya untuk mencukupi kebutuhan, menunjang penghasilan suami, tanpa memikirkan legalitas dan sebagainya. Bahkan alhamdulillah dulu kue kering saya tuh sudah bisa masuk di salah satu outlet yang memang brandnya bagus, sudah masuk juga di hotel, ya
tanpa legalitas malah. Kalau sekarang kan sudah tidak bisa, Iya, ya. benar-benar. Ya alhamdulillah dengan adanya saya pindah ke Cikarang ini, saya bergabung di Forum UMKM, legalitas sudah saya miliki. Waduh, ini luar biasa loh ibu-ibu di usia yang sekarang ini masih seger, Hampir masih 60. Oh, hampir 60 ya, Masya Hampir Allah. 60. Ini masih seger dan juga masih aktif banget ya Bu ya di apa namanya organisasi seperti Iya. itu. Terus juga kemudian ini dapur Mak Encunya juga sampai sekarang Masya Allah sudah berkembang sekali ya Bu ya. Ini kalau boleh tahu nih Bu, untuk dalam 30 tahun ini Ibu mengarungi bisnis ini, pasti kan ada yang menemukan titik suka dukanya nih Bu. Kalau boleh tahu, apa nih Bu yang pernah Ibu rasakan suka dukanya? Ya lebih banyak sukanya sih kayaknya ya, Iya. lebih banyak sukanya ya. Soalnya hobi juga ya Bu ya? Lebih banyak sukanya dan kepuasan saya pribadi dalam bidang kue ini di saat saya bisa membagikan ilmu saya kepada rekan-rekan yang lain, membagikan resep kue saya. Karena apa? Di saat kita memberikan resep kue ke orang lain, Iya. kita sudah mulai berpikir untuk membuat resep yang baru. Jadi kita selalu up to date. Berarti Ibu ini ya Bu ya, nggak takut resepnya dicuri Insya yang Allah lain gitu, malah disebarkan gitu ya ilmunya. Ya seperti yang ya. tadi saya bilang kan, selai saya itu kan memang dibuat beda ya, dibuat beda. Selama ini saya pegang Rahasia sendiri, gitu ya. Jadi rahasia dapur Manju. Tapi karena memang saya sudah tua, kebetulan anak-anak juga tidak ada yang berminat baking, akhirnya rahasia selainya itu sudah saya hibahkan ke rekan-rekan di UMKM. Waduh. Tapi Bu, sejauh ini nih selama Ibu bikin kue nih ya, biasanya di rumah siapa sih yang suka jadi testernya nih Bu? Tester ya, Iya, anak. anak-anak. Mereka selalu kritis, Mama ini kurang ini dan Ngasih masukan juga gitu ya iya, Bu ya? ngasih masukan. Termasuk dari customer. Saya selalu kalau ada yang order selalu bilang, tolong ya, saya tidak butuh pujian, saya butuh kritikan. Waduh, ini pokoknya kritik yang jujur gitu Iya, ya Bu ya. betul. Tapi kayaknya ini bukan kritik deh Bu, soalnya ini kayaknya enak-enak banget malah ya. Alhamdulillah. Banyaknya repeat order juga malah ya Bu ya. Alhamdulillah, iya. Masya Allah. Saya punya moto dalam usaha kuliner ini, bahwa saya tidak hanya menjual rasa, tapi juga menjual estetika. Masya Allah, dan juga kualitasnya ya Iya, Bu ya. kalau ya kualitas kan termasuk rasa ya. Jadi kalau rasanya bagus berarti kan kualitasnya bagus. Tapi tidak hanya itu, estetikanya pun harus menunjang. Jadi biar lebih menarik dan selera juga ya Bu ya, makannya ya. Nah Ibu, aku boleh tahu nggak sih Bu, yang bikin Ibu bertahan sampai sekarang nih, siapa sih gitu dalam menjalankan bisnis dapur Mak Enju ini? Yang pertama saya memang mau mengabadikan almarhum ibu saya, Ibu Hajah Enjuh Juwaria. Karena ilmunya, basic ilmunya itu saya peroleh semuanya dari beliau, dari almarhum ibu saya. Dan terlebih lagi mungkin memang jiwa saya sudah di situ. Iya, waduh, Masya Allah. Jiwa saya sudah di situ. Walaupun berkali-kali anak-anak udah mama udah sepuh, udah capek, Iya. udah pengen apa-apa minta aja ke kita. Tapi ya nggak bisa. Iya, ini mungkin bisa. bentuk apa ya, dedikasi mama gitu ya, bentuk dedikasi dari Ibu Susi untuk ibunda tercinta gitu ya. Makanya ibu saya ngelihat. Iya, kalau misalnya ibunda melihat itu apa yang pengen disampaikan Bu? Beliau sebelum meninggal kan di sini, meninggalnya pun di sini. Beliau selalu di usianya yang 90 tahun aja masih, kalau saya bikin kue selalu pengen ikut. Saya selalu bilang, Mama dulu udah capek, sekarang udah tinggal Susi yang bikin, Mama liatin aja. Terus Susi bikin kue pinter karena Mama, dan beliau sangat happy dia bilang seperti itu. Masya Allah, pasti ibunda juga sangat bangga sekali ya Ibu dengan Ibu Susi saat ini. Ya, bertahan di sini karena ingin mengabadikan almarhum ibu saya beserta karya-karyanya. Iya, betul sekali ya, dan juga mungkin itu juga yang mendorong Ibu Susi juga dalam
ilmu bakingnya juga disebarluaskan lagi supaya menjadi amal jariah juga ya amanat untuk dari ibu saya juga. ibunda juga ya. Ibu saya selalu berpesan, kebanyakan orang kalau membagikan resep itu kan selalu ada yang dirahasiakan. Ibu saya melarang itu. Kalau mau berbagi, berbagi dengan jujur. Bu, boleh dong nih kasih tips ke teman-teman pemirsa di rumah gitu ya. Mungkin pemirsa di rumah juga ada yang mau mulai usaha kayak gitu ya. Mungkin motivasi apa sih yang bisa Ibu kasih ke pemirsa? Oke, kalau motivasi ya, zaman sekarang kan beda dengan zaman dulu ya. Zaman sekarang tuh untuk belajar sangat-sangat mudah. Banyak sarana di media sosial untuk belajar. Kalau saya dulu kan susah sekali, nggak ada handphone, nggak ada apa ya, nggak ada internet. Nah, untuk yang memang sudah punya usaha yang berjalan, jangan takut untuk berinovasi supaya usahanya bisa berkembang. Dan untuk yang memang baru mau mulai, jangan pernah takut untuk mencoba, karena kalau tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu identitas kita itu di mana. Betul. Ya. Jadi sebagai pelaku baking ataupun cooking, saya sarankan mempunyai produk unggulan yang memang menjadi identitas dapur kita. Jadi cari tahu dulu ya keunggulannya itu mau fokusnya kemana dulu nih jualannya gitu ya Bu ya, dan juga mulai dulu aja gitu ya. Kalau misalnya nggak mulai kapan lagi gitu, dan kita nggak pernah tahu hasilnya seperti apa gitu ya Ibu ya. Waduh, Ibu terima kasih ya, ini sudah ngobrol-ngobrol banyak. Ini kuahnya udah aku susun, tapi kayaknya kok nggak serapi punya Ibu ya. Yang Ibu ini bagus banget ini. Ibu, ini kira-kira kalau misalnya teman-teman di rumah mau pada bikin hampers, bisa ya? Insya Allah, yang penting jangan mendadak aja. Jadi pemirsa di rumah juga kembali lagi ya, nanti itu harus pesen dulu ya di layar kaca PO Anda aja. ini. Ibu bisa menerima PO, dan juga untuk pesanan yang lainnya ya Bu ya. Misalnya kalau mau bikin kue ulang tahun ataupun kue pernikahan juga bisa ya Bu ya. Jadi pokoknya langsung aja hubungin di nomor yang tertera di layar kaca Anda di sini, dan juga bisa datang ke Dapur Mak Enju. Ini alamatnya di mana Bu? Di Perum Gria Hegar Asri, Blok B6 nomor 20, Cikarang Pusat. Bu Susi, terima kasih banyak ya Bu Susi. Karena sudah memberikan ilmunya nih. Tadi aku udah diajarin caranya baking, walaupun aku malah kayaknya ngerecokin ya. Tadi juga kita udah belajar packing, dan tadi udah ngobrol-ngobrol juga terkait tadi reseller. Betul. Ya, terus mau bikin hampers, mau bikin kue apapun juga bisa. Nah, terima kasih banyak ya Ibu Susi. Semoga usahanya makin lancar, makin melimpah ruah rezekinya. Amin. Baik pemirsa, akhir kata saya Novia Filda pamit undur diri beserta Ibu Susi Marsia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pemirsa. Wah, abis ini kita tinggal di packing ya Bu ya. Waduh. Icip-icip lah kuenya. Iya.